Jangan minta-minta uang sama pedagang. Itu sorry bos, sorry. Itu kan budaya kami. Jadi keamanan itu satu itu harus bayar. budaya kami, budaya apa itu? Keamanan mereka yang jual. Kalau nggak ada kita siapa lagi kan gitu. Ngapain nanya anak untuk apa? Itu kan urusan kita, ya kan? Ya, urusan mau apa kayak. Silahkan urusan kalian, karena kalian itu mabuk-mabuk, itu urusan kalian. Kalian mabuk-mabuk di rel kereta api, kalau kalian dilindes pakai kereta gimana? Itu urusan kita. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Aksi ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin menghentikan sepak terjang komplotan geng preman yang ada di pinggiran rel kereta api. Para preman tersebut sering melakukan pungli kepada para pedagang pasar dan kios pertokoan. Dan Gus Nur Samsun datang ke markasnya adalah untuk menghentikan aksi mereka. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gus Nur Samsun meminta sang para preman agar berhenti dari perbuatan jahatnya? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Ini saya mengintai dari pasar tadi, dari pasar sana, luar sana, dan ini saya sudah masuk ke, nggak tahu ini masuk ke dalam ini. Saya mencurigai ada orang, ini dia lagi, nggak tahu itu masuk ke warung. Saya mengintai dia, saya mengikuti dia. Saya feeling saya ini orang ini ada hubungannya dengan preman-preman di sekitar sini. Soalnya tadi saya waktu lihat di warung sahabat-sahabat, di pasar, itu sempat kayak minta jatah sama pedagang kaki lima. Cuman sekarang sudah masuk kampung ini, saya ikutin. Tuh, coba itu. Kelihatan nggak sih? Coba kalau nggak kelihatan diem. Kelihatan nggak? Kurang jelas. Kurang jelas ya? Nanti ketahuan Gus. Oh, ya. Soalnya kita jauh loh, kita mengintainya jauh. Jauh. Jadi sahabat-sahabat, kita sholawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun sedang melakukan pengintaian terhadap beberapa orang yang baru saja melakukan pungli kepada para pedagang pasar dan pemilik kios pertokoan. Hal tersebut bermula dari banyak informasi yang disampaikan kepada Gus Nur Samsun, bahwa di komplek pasar dan kios pertokoan tersebut sering terjadi aksi premanisme yang sangat meresahkan. Dengan berdalih sebagai biaya keamanan, ada sekelompok preman yang sering datang dan meminta sejumlah uang. Dan diketahui bahwa sekelompok preman itu adalah komplotan dari seorang geng preman yang bernama Mat Kancil. Informasi tersebut juga mengatakan bahwa para preman pimpinan Mat Kancil itulah yang memang biasa meneror dan memalak warga. Dan perilakunya yang sangat kejam membuat para warga yang khususnya para pedagang sangat takut kepada mereka. Apalagi setiap menjalankan aksinya. Sang para preman itu selalu membawa senjata tajam di tangannya. Sehingga tidak ada satu orang pedagang pun yang berani menolak ketika dimintai uang, apalagi untuk melawan mereka. Juga diketahui, para preman itu ternyata memiliki kemampuan ilmu kanuragan. Dan sang pimpinan Mat Kancil memiliki ilmu kanuragan yang sangat hebat. Dan mendengar informasi yang demikian itulah, Gus Nur Samsun menjadi merasa prihatin.
Dan sebab itu pula, Gus Nur Samsun kemudian menjalankan sebuah misi, yaitu untuk mencoba menghentikan sepak terjang komplotan geng preman Mat Kancil itu. Maka datanglah Gus Nur Samsun ke komplek pasar tempat biasa sang para preman menjalankan aksinya. Dan benar saja, Gus Nur Samsun kemudian melihat ada sekelompok preman yang melakukan pungli kepada para pedagang. Gus Nur Samsun tidak langsung mencegah sang preman yang melakukan pungli itu. Dia ingin tahu dulu, siapakah sang preman tersebut sebenarnya. Dan untuk melakukannya, Gus Nur Samsun pun kemudian membuntuti sang preman, sehingga kemudian dia sampai di sebuah tempat di pinggiran rel kereta api. Dan di tempat itu, ternyata banyak preman temannya yang sudah berkumpul di sana. Dan Gus Nur Samsun yakin, mereka adalah komplotan preman Mat Kancil itu. Maka setelah yakin dengan yang dilihatnya, Gus Nur Samsun pun berinisiatif menemui sekelompok preman yang baru melakukan pemalakan tersebut. Gus Nur Samsun ingin mencoba berbincang baik-baik dengan mereka, yaitu agar tidak lagi melakukan aksinya yang sangat meresahkan. Dan untuk menjalankan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Slamet, dan dia mengaku saudara dari Mat Kancil. Lalu apakah yang akan terjadi ketika sang para preman itu diminta Gus Nur Samsun agar tidak melakukan pemalakan lagi? Dan mampukah Gus Nur Samsun menghentikan mereka? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Maaf sobat, ini namanya dimatiin tak ketahuan. Maaf ya, soalnya ini lagi mengintai. Saya nggak minum, saya nggak. Namanya Slamet. Enggak. Badannya kecil. Tadi saya mencurigai ada orang berkendara kok. Tadi saya melihat kok minta uang sama pedagang kaki lima itu maksudnya apa? Itu siapa? Siapa di antara kalian siapa yang tadi naik motor itu? Kenapa? Emang ada urusannya apa sampean itu, Bung? Ada urusannya apa sampean? Urusannya apa? Ya saya Ini urusan kami. Urusan sini lah. saya nggak ada urusan. Soalnya daerah sini tuh, kamu hati-hati ya. Iya nyalakan aja. Nah. Ini enggak kamera. Apa? Jangan ganggu kamera saya. Udah. Enggak, ini bawa kamera itu maksud sampean itu apa itu? Apa itu? Memang saya sudah dari tadi saya mengintai itu bawa kamera. Sudah saya rekam kalian itu. Buat apa itu kamera? Ini urusan sampean itu apa? Mas matiin, Mas. Nggak bisa. Ini buat dokumen. Enggak bisa. Enggak ada dokumen kamera. Nggak, ini buat bukti. Enggak bisa, Mas. Matiin. Slow, santai. Apaan bawa kamera ini urusannya apa sampean itu? Saya bilangnya saya ngomong santai. Baik, slow, santai. Selamat. Dengan tuh urusannya apa sama kami di sini itu loh. Saya kan warga sebelah, kampung sebelah ya. Saya warga kampung sebelah. Dan di sini saya tadi melihat, saya pulang dari luar kota. Saya lama sekali nggak pulang kampung. Iya, urusan Anda itu apa, Mas? Hanya Urusan alasan Anda itu apa? Dari kamu alasan. sampai ke Urusan saya di sini karena ini masih wilayah saya, ya. Urusan apa? Kami yang ngurusin. Udah sampai apaan? kita ini yang ngurusin. Sampean kenal namanya Mat Kancil? Enggak ada namanya. Mat Kancil. Mana ada namanya Mat Kancil? Enggak ada, Bos. Mat Kancil itu preman terkenal di daerah sini loh. Enggak ada, Bos. Enggak ada Mat Kancil. Saya kenal lama. Mat Kancil siapa? Kamera ngapain? Udah, diam. Sampai nggak usah ini. Sampai kalau mau minum saja, nggak usah bentak-bentak kami. Ya, tapi pakai kamera itu yang kami nggak terima. Itu kamera kembali dulu. Kalian jangan ganggu kameramen saya ya. Jangan ganggu kameramen saya. Kamera ngapain Mas itu? Mas itu apa itu? Ya ini buat supaya kalian itu kan bawa golok, bawa pedang. Nah, kalau kalian ngapa-ngapain saya kan ada rekamannya. Ya. Saya curiga sama yang gondrong gede itu siapa itu namanya? Itu Mat Kancil bukan itu? Enggak ada di sini. Apa? Maksudnya apa? Sampai kenapa nyabet celurit kenapa? Emang saya takut sampai bawa pedang, sampai bawa apa itu celurit mando atau apa golok? Saya nggak takut. Gimana ini? Apa ini nanti? Tadi yang bawa uang tadi siapa? Enggak ada yang bawa. Orang saya lihat jelas itu motor kalian kok. Enggak ada. Itu motor kalian. Sudahlah, enggak usah. Bener nggak? Itu motornya tadi. Iya Gus. Enggak usah ngurusin. Soalnya dari awal sudah saya rekam di kamera, ada buktinya. Enggak ada. Ada buktinya. Kalian keluar dari warung itu saya juga tahu. Salah orang kali. Salah orang. Saya lihat semua motor itu ada yang sama. Enggak cuma satu. Apa?
ngapain jenengan nanya-nanya Mat Kancil? Ngapain nanya uang mana uang? Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Saya cuman kalau misalkan sampean bisa mempertemukan saya dengan Mat Kancil, ya nggak ada perdebatan seperti ini. Saya nggak akan minta uang. Saya cuma pengen ngobrol kok baik-baik. Ngapain ngobrol Mat Kancil? Saya saudaranya. Saudara-saudara. Dari dulu gini nggak ada namanya Mat Kancil kok, saudara-saudara. Dan sampean itu orang mana? Jauh sana nggak ada. Saya itu nggak ada. saya baru merantau dari Amerika. Saya pulang dari Amerika, makanya saya bawa kamera. Gitu. Banyak alasan, bro. Banyak alasan. Apaan? Itu ada kereta itu. Mana Mat Kancil? Nggak ada. Nggak usah. Banyak ngomong lah. Banyak Mat Kancil. Coba sini dulu, saya bisikin dulu. Ini jalan kita sudah ditutup. Kita kalau pulang itu harus maju. Setelah maju kita ke sana. Jalan kita nggak bisa ini. Jadi enaknya gimana ini? Apa-apa? Ini saya lagi rundingan sama kameramen saya. Kameramen ngapain nyuting-nyuting kita? Ya buat apa itu? Buat apa itu? Udah gini sajalah. Saya cuma pengen ketemu sama Mat Kancil. Setelah saya cuma pengen ketemu sama Mat Kancil. Pertemukan antara saya dengan Mat Kancil. Saya bilang pertemukan saya dengan Mat Kancil. Bisa. Sudah ngomong nggak ada. Gua amat jadi orang bilang jadi ngeyel. Iya ngeyel orangnya. Kalian baru jadi preman kampung aja. Watak kalian kampungan. Saya itu 15 tahun jadi preman di Amerika, Los Angeles. Nah. Hey, Los Angeles. Bahasanya Inggris. Bahasanya itu desa kayak kita ya kan kayak dewe Los Angeles. Orang mudeng padahal. Masa orang kecil segitu. Loh, sampai nggak kenal? Di Jepang itu ada Yakuza. Itu bawahan saya semua. Gombal. Orang percaya. Sampai semua pernah nonton namanya film Genji. Lah, Genji itu anak didik saya. Dari mana Genji itu dari mana? Saya nggak tahu. Ini saya nggak tahu Genji itu siapa. Udah, Sekarang di mana Mat Kancil? Saya cuma pengen bersahabat. Jadi kan kalau saya tanya Mat Kancil nggak ada. Ya bro ya nggak ada. Nggak enak jadi Mat Kancil bos nggak enak. Udah lah sama pergi kamera ngapain? Itu kamera nyorot nopo. Ini urusan saya, kamera ini urusan saya. Mana Mat Kancil? Urusan. Kalian menumpang kami. Kamera ngapain? Gus. Sampai jangan ganggu kameramen saya. Jangan mancing emosi saya. Kalau sampai mancing emosi saya, wow, jangankan Amerika, sini pun bisa saya ambil alih. Batal krempeng kecil di Los Angeles Amerika cepat apa? Lalu Amerika. Udah gini saja, tunjukkan mana Mat Kancil, nanti kalian. Orang enak bos, orang nggak ada. Udah kita negosiasi, kalian satu orang, saya kasih 1 juta, tunjukkan Mat Kancil. Nah, giliran saya nyebut uang 1 juta, kenapa kalian bingung? Hah? Nggak ada gimana, orang jelas-jelas ini kampungnya Mat Kancil kok, wilayahnya Mat Kancil. Gonjal kancil. Dibilang tadi nggak ada Mat Kancil, sampai dibilang nongkrong duduk nyantai. Udah lah pergi, kamera ngapain itu? Jadi urip terus ngeroti apa? Apa maksud kamera itu? Kita ke sana. Apa? Itu ada Mat Kancil itu. Bilang sama Mat Kancil. Bilang sama Mat Kancil. Ini saya, Selamat alias si Pitung. Gus. Hah? Nggak ada gimana? Orang jelas-jelas ada. Apa andeng cepet? Lah itu Mat Kancil itu yang ngomong itu. Kamera. Apa? Kalian mau apa? Kalau nggak dimatiin kita habisin semua. Habisin pakai apa? Kalian pakai apa? Punya golok? Kami takut? Nggak takut. Saya nggak takut. Mana Mat Kancil sini? Udah, mana Mat Kancil? Lah itu Mat Kancil itu. Apa? Ada kok itu kok. Jangan pegang-pegang. Ini saya rekam ini. Lah itu Mat Kancil itu. Kamera ngapain? Udah, santai semua. Kalian dikasih tahu baik-baik. Kalian belum kenal saya kalian. Apa? Habisin apa? Gus, Sampai yang bernama Mat Kancil. Gus. Saya Selamat.
Tadi saya dengar, Ya. Anda katanya saudaranya Mat Kancil. Ya. Terus ada nggak di sini Mat Kancil? Nggak ada. Ya saya belum pernah ketemu sama Mat Kancil. Katanya Nggak nggak ada saudara. dulu, iya toh? Ya tapi katanya kamu bilang Ya saya saudara tapi belum pernah ketemu. Yo kan kesro itu. Kowe kuwi lho gak kisro. Sekarang saya mau tanya. Jelas-jelas di sini kan wilayahnya Mat Kancil. Sekarang saya mau tanya. Kancil itu siapa? Ya barangkali sampean karena dari Kalau sampai yang sudah saudaranya Mat Kancil, seharusnya tahu dong Mat Kancil kayak apa. Ini ngoyo woro bos, ngoyo woro. Mau nyari masalah Terus ngene lho Mas, ndang menake mulai turu. Kamera kamera. jangan nunjuk-nunjuk. Kalau nunjuk-nunjuk saya bisa nunjuk-nunjuk. Wis ndang balian ndang turu Selamat. Ya, nggak usah nyentuh-nyentuh. Dah santai, nggak usah nyentuh-nyentuh. Saya cuma pengen ketemu sama Mat Kancil. Ora enek jeneng Kancil enggak ada. Enggak enak kok ngakunya saudaranya. Ora ngerti wong kaya apa. Kalau Sobele ora. Suwen. kenapa Kak? Kenapa kalian nurut sama dia? Berarti dia Mat Kancil. Kan sobele ora daripada apa-apa ngene kowe. Bos tunggu guys. Sampai Mat Kancil. Tunggu, Gus. Hati-hati. Awas. Kamu dari sana. Dari mana? Sana. Kamu Mas, belakang Mas. Mas go. Mana Mat Kancil? Tadi ada beberapa orang. Kenapa tinggal sampai sendiri? Mengamankan apa? Kamu hati-hati. Mas, kanan kiri Gus. Pamer sadar. Saya nggak pamer. Di sini saya cuman pengen ngobrol baik-baik sama Mat Kancil. Mana? Ini. Ya itu uangnya pedagang kan? Ini ada keamanan. Oke, di sini memang ada keamanan. Keamanan apa? Coba saya tanya mau keamanan apa? Ya, harus. Itu memang atur di sini. Kalau mau Keamanan seperti apa? Hah? Udah kamu maunya apa sih? Saya mau tanya, sampean bilang keamanan. Saya pertama mengatakan saya pengen mencari Mat Kancil. Itu yang pertama. Enggak ada yang namanya Mat Kancil di sini. Jelas-jelas di sini semua kenal Mat Kancil kok. Siapa? Mana? Ya saya nggak tahu mana Mat Kancil, yang mana orangnya yang seperti apa saya juga nggak tahu. Udah cari saja. Ada enggak dari ini tadi Mat Kancilnya? Sampai Mat Kancil bukan? Bukan. Gus, belakang Gus. Apa? Ini kenapa? Ini apa Kita kameranya? ketemu. Ini saya rekam Apa? untuk dokumen. Dokumen apa? Ya, barangkali teman-temanmu atau anak buahmu, barangkali kamu Mat Kancil melukai saya. Sekarang uangnya saya ambil. Itu apa? Saya serahkan kepada yang punya. Yang punya siapa? Pedagang sini lah. Ya, biarin lah. Kenapa Itu urusan biarin? saya. Itu urusan saya. Itu urusan saya. Awas Gus. Oh, pamer terus. Udah. Awas. Saya nggak pamer. Allah Akbar. Kata siapa pamer? Saya nggak pamer. Mereka yang menyerang saya. Teman-temanmu yang menyerang saya menggunakan senjata-senjata tajam seperti ini. Hah? Lah sampean malak-malak apa namanya itu Ini pedagang-pedagang. memang sudah ketentuan. Ketentuan Kalau mau apa? di sini, ya udah. Kasih kita ini untuk Lah sampean nggak menghargai aparat namanya itu. Di sini ada aparat, kenapa sampean merasa punya keamanan di sini? mau musuh apa sih? Mau saya ketemu sama Mat Kancil. Kalau Kancil itu enggak ada di sini namanya Mat Kancil. saya nggak ketemu sama Mat Kancil, serahkan uang ini. Untuk apa? Ya akan saya balikan. Untuk apa? Biarin. Enggak usah. Allahu Akbar. Gus. Saya kabur dulu. Takut saya. Awas. Apa? Kabur Gus. Mau kemana kalian? Gus. Allahu Akbar. Biarkan mereka kabur. Iya Gus. Takut Gus. Sini lagi aku. Kamu dikasih tahu ngeyel. Ini uang apa? Kalian kemana kalian? Ini uang apa? Uang setoran tuh. Uang setoran apa? Ya, setoran keamanan. Sekarang saya mau tanya, jawab jujur. Bener ada Mat Kancil di sini? Iya, bener ada. Bener ada Mat Kancil? Iya, bener. Terus kenapa kalian berbohong? Saya takut Oh, kamu takut? Iya. Takut sama siapa? sama Mat Kancil. Karena dia atasan saya. Oh, atasanmu? Iya. Yang gondrong besar ini Mat Kancil bukan? Yang mana? Yang gondrong besar ini baju putih? Bukan. Oh, bukan. Mat Kancil yang mana? Yang pakai jaket hitam. Yang pakai jaket hitam? Iya. Yang mana? Tadi ikut tarung di sini nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Tadi di mana? Dia tadi duduk di situ sambil minum. Oh, tadi duduk di situ. Iya. Terus kok nggak ada? Enggak tahu. Oke. Bilang sama Mat Kancil, saya akan temui Mat Kancil.
Saya akan buat pertemuan, saya bilang, sampaikan sama dia, saya cuma pengen ngobrol baik-baik. Ya, Iya. saya cuma pengen ngobrol baik-baik, bilang saja, nama saya Selamat. Iya. Oke? Para preman komplotan Mat Kancil itu pun kabur setelah merasa tak mampu mengalahkan Gus Nur Samsun. Namun Gus Nur Samsun berhasil meringkus seorang preman yang tepar tak bisa melarikan diri. Dari sang preman itu kemudian diketahui, ternyata Mat Kancil sebenarnya juga ada di antara para anak buahnya. Gus Nur Samsun kemudian memberikan pesan bahwa dia akan kembali datang dan meminta sang bos preman itu agar menemui dirinya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.